Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti papan permainan raksasa, dan Anda hanya bidaknya? Seolah-olah keadaan, orang lain, bahkan nasib yang melempar dadu dan menentukan kemana Anda bergerak. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa dadu itu sebenarnya ada di dalam tubuh Anda sendiri? Bahwa dalam sekejap, arah permainan dapat berubah, bukan karena dunia bergeser, tetapi karena energi di dalam diri Anda berpindah posisi. Di balik setiap keputusan, setiap reaksi, setiap peluang yang datang atau pergi, ada satu hal yang jarang disadari: aliran energi batin. Para tabib kuno memahami bahwa tubuh bukan sekadar daging dan tulang, melainkan medan getar yang hidup. Ketika medan ini selaras, keadaan eksternal seolah mengikuti. Ketika ia kacau, dunia terasa menekan. Video ini akan membawa Anda menyelami prinsip kuno tentang bagaimana menggeser pusat kendali dari luar ke dalam. Bagaimana dalam satu momen kesadaran, Anda dapat mengubah respons tubuh, mengalihkan frekuensi emosi, dan secara instan memutar arah permainan hidup. Kita akan membahas fondasi filosofisnya, bukti nyata dari para ahli, teknik praktis yang bisa Anda lakukan, serta hasil mendalam yang akan muncul jika dilakukan dengan benar. Bukan sihir, bukan sugesti kosong. Ini tentang memahami mekanisme halus yang selama ini bekerja diam-diam di dalam diri Anda dan belajar menyentuh saklarnya. Sejak ribuan tahun lalu, para penyembuh di timur memahami satu prinsip mendasar. Tubuh adalah pusat komando realitas pribadi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, konsep Qi menjelaskan bahwa ketika energi mengalir tanpa hambatan, hidup bergerak selaras. Ketika alirannya tersumbat, kekacauan muncul, baik dalam tubuh maupun dalam keputusan hidup. Prinsip serupa juga ditemukan dalam Ayurveda India melalui konsep prana, energi vital yang menentukan kejernihan pikiran dan stabilitas emosi. Menariknya, sains modern mulai menyentuh wilayah yang dulu dianggap mistis. Penelitian tentang sistem saraf otonom menunjukkan bahwa kondisi tubuh, khususnya pola napas dan ketegangan otot, secara langsung memengaruhi persepsi, pengambilan keputusan, dan respons terhadap tekanan. Ahli saraf seperti Stephen Porges melalui teori polivagal menjelaskan bahwa saat tubuh masuk ke mode aman dan terregulasi, kita melihat peluang. Saat tubuh terancam, kita hanya melihat bahaya. Artinya, mengubah permainan bukan sekadar metafora spiritual. Itu adalah perubahan fisiologis yang nyata. Saat Anda menggeser kondisi internal, Anda menggeser cara otak membaca dunia. Dan ketika cara membaca berubah, langkah yang Anda ambil pun berubah. Topik ini penting karena kebanyakan orang mencoba mengendalikan dunia luar tanpa pernah menyentuh pusat kendali dalam diri mereka sendiri. Padahal di sanalah titik tuasnya, kecil, halus, namun menentukan arah keseluruhan permainan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling penting. Bagaimana cara menggeser permainan itu secara nyata, bukan sekadar konsep. Ingat satu prinsip ini, Anda tidak bisa mengubah hasil tanpa mengubah kondisi internal terlebih dahulu. Dan kondisi internal selalu dimulai dari tubuh. 1. Teknik poros kesadaran. Mengambil kembali pusat kendali. Langkah pertama terlihat sederhana, tetapi inilah saklarnya. Berdirilah atau duduk dengan tulang belakang tegak. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Hembuskan selama 6 sampai 8 hitungan. Ulangi minimal 5 kali. Namun kuncinya bukan pada hitungannya. Kuncinya ada pada perhatian. Saat menarik napas, arahkan fokus ke area tepat di bawah pusar. Dalam tradisi timur dikenal sebagai pusat energi inti. Bayangkan di sana ada titik berat, seperti jangkar kapal. Setiap hembusan napas membuat jangkar itu semakin dalam dan stabil. Apa yang terjadi? Napas yang lebih panjang pada hembusan akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, mode tenang dan terkendali. Dalam kondisi ini, pikiran tidak lagi reaktif. Anda berhenti menjadi bidak dan mulai menjadi pemain. Lakukan ini setiap kali Anda merasa tertekan,
marah, atau bingung mengambil keputusan. Dalam 60-90 detik, medan internal Anda berubah, dan ketika medan berubah, respons Anda berubah. 2. Teknik pergeseran persepsi tubuh selalu lebih cepat daripada pikiran. Jika Anda ingin mengubah permainan secara instan, ubah postur Anda. Coba ini. Tarik bahu sedikit ke belakang. Angkat dagu sedikit, tidak sombong, hanya sejajar. Lembutkan tatapan, jangan menyipit. Perlambat gerakan. Postur bukan hanya bahasa tubuh untuk orang lain. Itu sinyal untuk otak Anda sendiri. Saat Anda memperluas tubuh, otak membaca pesan. Saya aman, saya punya kendali. Sebaliknya, tubuh yang menciut memberi sinyal ancaman, dan ancaman membuat Anda bermain defensif dalam hidup. Latih kesadaran ini di tempat kerja, saat berbicara, bahkan saat berjalan. Perubahan kecil pada tubuh menciptakan perubahan besar pada cara dunia merespons Anda. 3. Teknik pengalihan emosi dalam 90 detik. Emosi kuat biasanya hanya bertahan 60-90 detik secara biologis, kecuali Anda memberi bahan bakar dengan pikiran berulang. Saat gelombang emosi muncul, 1. Jangan menolaknya. 2. Jangan menamainya dengan cerita panjang. 3. Rasakan sensasinya di tubuh. Tanyakan dalam hati, di mana letaknya? Apakah di dada, tenggorokan, perut? Fokuskan perhatian di sana tanpa menghakimi. Seperti ilmuwan yang mengamati fenomena alam. Tanpa cerita, emosi kehilangan bahan bakarnya. Ia bergerak, memuncak, lalu surut. Di momen itu, Anda merebut kembali papan permainan. 4. Teknik reposisi energi. Sebelum bertindak. Sebelum mengambil keputusan penting, jangan langsung bertindak. Lakukan jeda 2 menit. Tutup mata. Bayangkan 2 versi diri Anda. 1 bereaksi karena takut, 1 bertindak dari ketenangan. Rasakan perbedaannya di tubuh. Versi yang tenang biasanya terasa lebih stabil, napas lebih dalam, dada lebih lapang. Gunakan sensasi tubuh sebagai kompas. Tubuh Anda selalu memberi sinyal arah yang lebih selaras. Namun kebanyakan orang terlalu cepat bergerak sehingga tidak pernah mendengarnya. 5. Mengatasi hambatan umum. Saya tidak merasakan apa-apa. Kesadaran tubuh adalah keterampilan. Seperti melatih otot, perlu pengulangan. Jangan menunggu sensasi besar. Perhatikan perubahan kecil. Pikiran saya terlalu berisik. Jangan melawan pikiran. Fokus kembali ke napas dan sensasi fisik. Pikiran akan mereda dengan sendirinya. Saya lupa melakukannya saat stres. Buat ritual kecil. Setiap kali membuka pintu, duduk di kursi, atau sebelum menjawab pesan penting, jadikan itu pemicu untuk menarik 1 napas sadar. Perubahan permainan tidak selalu datang dari tindakan besar. Ia datang dari pergeseran mikro yang konsisten. Bayangkan hidup seperti sungai. Anda tidak perlu melawan arus dengan tenaga kasar. Anda hanya perlu menggeser kemudi beberapa derajat. Dalam jarak panjang, arah akhirnya sangat berbeda. Teknik-teknik ini adalah kemudi itu. Dan ketika Anda menguasai kemudi internal, dunia luar tidak lagi tampak seperti kekuatan yang mengendalikan Anda. Ia menjadi medan tempat Anda memilih bagaimana bergerak. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang paling jarang dijawab dengan jujur. Apa yang benar-benar berubah ketika Anda melakukan teknik-teknik tadi secara konsisten? Yang pertama berubah bukan dunia luar. Yang pertama berubah adalah cara Anda membaca dunia. Ketika napas melambat dan pusat tubuh terasa stabil, sistem saraf Anda berpindah dari mode bertahan hidup ke mode respons sadar. Dalam mode bertahan, pikiran hanya melihat ancaman dan kekurangan. Dalam mode sadar, pikiran mulai melihat celah, kemungkinan, dan strategi. Situasinya mungkin sama, tetapi interpretasinya berbeda. Dan interpretasi itulah yang menentukan langkah Anda berikutnya.
Bayangkan dua orang berdiri di tepi jurang yang sama. Yang satu gemetar, napas pendek, tubuh tegang. Jurang itu terlihat seperti akhir. Yang lain bernapas dalam, tubuh stabil, pandangan luas. Jurang itu terlihat seperti tantangan yang bisa diukur. Jurangnya tidak berubah. Yang berubah adalah medan internalnya. Hasil pertama yang akan Anda rasakan adalah kejernihan keputusan. Anda tidak lagi bereaksi secara impulsif. Ada jeda kecil sebelum Anda berbicara, sebelum Anda menekan tombol kirim, sebelum Anda mengambil langkah besar. Jeda itu mungkin hanya 1 detik, tetapi disitulah permainan dibalik. Dalam 1 detik kesadaran, Anda berhenti menjadi pola lama dan mulai menjadi pengarah baru. Hasil kedua adalah perubahan cara orang merespons Anda. Energi tubuh memengaruhi bahasa nonverbal, intonasi suara, kecepatan bicara, ekspresi mikro di wajah. Saat Anda stabil di dalam, suara Anda lebih tenang namun tegas. Gerakan Anda lebih terukur. Orang lain, tanpa sadar, membaca sinyal ini sebagai kepastian dan keamanan. Seperti permukaan danau. Jika airnya beriak liar, bayangan apapun terlihat terdistorsi. Jika airnya tenang, segala sesuatu tercermin dengan jelas. Ketika medan Anda tenang, interaksi sosial menjadi lebih jernih. Konflik yang biasanya meledak, kini mereda. Negosiasi yang biasanya alot, terasa lebih terbuka. Hasil ketiga adalah ketahanan emosional. Bukan berarti Anda tidak lagi merasakan marah atau takut, tetapi emosi itu tidak lagi menarik Anda seperti arus deras. Anda merasakannya, namun tidak tenggelam di dalamnya. Ini seperti berdiri di tepi badai, bukan berada di pusat pusarannya. Dalam jangka waktu beberapa minggu latihan konsisten, tubuh Anda mulai membentuk pola baru. Jalur saraf yang terkait dengan reaktivitas melemah, sementara jalur kesadaran menguat. Respons tenang tidak lagi terasa dipaksakan. Ia menjadi kebiasaan alami. Dan disinilah perubahan permainan menjadi nyata. Karena kebanyakan orang di dunia ini bergerak dari reaksi. Mereka membalas komentar karena tersinggung. Mereka mengambil keputusan karena takut tertinggal. Mereka mengejar karena cemas kehilangan. Ketika Anda tidak lagi bergerak dari frekuensi itu, Anda keluar dari arus massa. Anda mulai memilih waktu, memilih kata, memilih langkah. Perubahan kecil ini, jika dikumpulkan, menghasilkan pergeseran besar. Seperti mengubah arah kapal 1 derajat saja di tengah laut. Dalam beberapa mil, jaraknya hampir tak terlihat. Dalam ratusan mil, Anda tiba di benua yang berbeda. Hasil yang paling dalam adalah rasa kendali yang tidak bergantung pada situasi. Bukan kendali atas orang lain, melainkan kendali atas respons Anda sendiri. Dan ketika respons Anda stabil, keputusan Anda lebih tepat. Keputusan yang tepat, diulang berkali-kali, adalah yang akhirnya membentuk takdir. Namun ini baru lapisan pertama. Masih ada aspek yang lebih halus, yang jarang dibahas, tentang bagaimana pergeseran energi internal memengaruhi sinkronisitas, peluang, dan momentum hidup. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih halus, wilayah yang sering dianggap kebetulan, padahal sebenarnya adalah konsekuensi dari medan batin Anda sendiri. Ketika kondisi internal stabil dan terpusat, Anda mulai bergerak dengan ritme yang berbeda dari kebanyakan orang. Disinilah muncul sesuatu yang sering disebut sebagai sinkronisitas. Bukan dalam arti mistis yang berlebihan, melainkan sebagai hasil dari kejernihan persepsi. Saat tubuh tegang dan pikiran reaktif, perhatian Anda menyempit. Anda hanya melihat apa yang menguatkan ketakutan atau kekurangan. Tetapi ketika Anda tenang, perhatian melebar. Anda menangkap detail kecil, nada suara seseorang, peluang yang tersembunyi dalam percakapan, momen yang tepat untuk berbicara atau diam. Banyak orang menyebut ini keberuntungan, padahal sebenarnya Anda hanya lebih sadar.
Namun ada satu nuansa penting yang jarang dibahas. Pergeseran energi bukan tentang memaksa realitas mengikuti keinginan Anda. Justru sebaliknya, ini tentang menyelaraskan diri dengan arus yang sudah ada. Bayangkan Anda mencoba berenang melawan sungai. Anda kelelahan, frustrasi, dan merasa dunia tidak adil. Lalu suatu saat Anda berhenti, mengatur napas, dan memperhatikan arah arus. Anda mulai bergerak sedikit menyamping, bukan frontal. Tiba-tiba perjalanan menjadi lebih ringan. Mengubah permainan secara instan bukan berarti mengontrol semua variabel. Itu berarti mengubah posisi Anda di dalam permainan. Ada juga paradoks di sini. Semakin Anda terobsesi mengendalikan hasil, semakin tegang tubuh Anda. Ketegangan itu menciptakan keputusan sempit. Keputusan sempit mempersempit hasil. Sebaliknya, ketika Anda fokus pada regulasi tubuh dan kejernihan internal, hasil sering datang sebagai efek samping. Inilah yang jarang dipahami. Teknik ini tidak bekerja jika dilakukan dari rasa panik atau pembuktian diri. Ia bekerja ketika dilakukan sebagai latihan kesadaran. Ada momen ketika Anda akan merasa seolah tidak ada perubahan. Dunia tetap menantang, orang tetap sulit, keadaan tetap tidak pasti. Disinilah banyak orang berhenti. Mereka mengira tekniknya gagal. Padahal sebenarnya, perubahan paling dalam terjadi dalam respons mikro. Cara Anda tidak lagi terpancing. Cara Anda tidak lagi tergesa-gesa. Cara Anda mulai berkata tidak tanpa rasa bersalah. Dan dari respons mikro, itulah momentum terbentuk. Momentum bukan ledakan besar. Ia adalah akumulasi keputusan sadar yang konsisten. Setiap kali Anda memilih napas daripada reaksi, stabilitas daripada kepanikan, Anda sedang memutar roda arah sedikit demi sedikit. Lambat laun, orang lain mulai merasakan pergeseran itu. Anda terlihat lebih sulit digoyahkan, lebih jernih, lebih terukur. Dalam banyak situasi, ini membuat Anda berada dalam posisi yang lebih kuat, bukan karena dominasi, tetapi karena kestabilan. Dan kestabilan adalah bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki. Di titik ini, permainan benar-benar berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba tunduk, tetapi karena Anda tidak lagi bermain dengan aturan lama yang berbasis ketakutan dan reaksi. Anda bermain dari pusat. Dan ketika seseorang bermain dari pusat, ia tidak mudah digeser. Mengubah jalannya permainan secara instan bukan tentang menguasai dunia luar. Itu tentang menguasai poros di dalam diri Anda. Kita telah melihat bagaimana napas yang sadar, postur yang stabil, dan pengamatan emosi tanpa reaksi dapat menggeser sistem saraf, menjernihkan persepsi, dan mengubah keputusan yang Anda ambil setiap hari. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari satu napas yang lebih dalam, satu jeda sebelum bereaksi, satu keputusan yang lahir dari ketenangan, bukan ketakutan. Permainan hidup selalu bergerak. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda bergerak sebagai bidak atau sebagai pemain yang sadar? Cobalah tekniknya. Latih setiap hari. Amati perubahan kecilnya. Karena ketika pusat Anda stabil, arah hidup Anda perlahan, namun pasti akan mengikuti.